Nah, aplikasi eco-farming bagaimana caranya? Eco-farming ini ada 3 langkah yang akan kita lakukan dalam mengaplikasikan. Yang pertama kita bikin biang, yang kedua kita encerkan, yang ketiga aplikasikan. Ada 3 langkah: bikin biang, pengenceran, baru pengaplikasian. Bikin biang itu bagaimana? Eco-farming yang satu tub itu bentuknya padat, dibikin jadi cair dulu, itu namanya biang. Ya, itu namanya biang. Setelah udah jadi cair 1 liter, disebut biang, baru kita encerkan lagi. Diencerkan itu dibagi ke beberapa tangki semprot. Misalnya 10 tangki, nyemprot tanah 10 tangki, misalnya, atau 8 tangki, atau 12 tangki, versinya beda-beda. Ya, itu namanya pengenceran. Baru pengaplikasian, proses nyemprotnya. Simpel kan? Nah, tapi semua proses ini akan gagal kalau pas proses pertama pembuatan biangnya itu salah. Nah, istilahnya itu kalau orang sholat ini wudunya. Nah, kalau wudunya salah, sholatnya udah salah, Pak. Gitu kan? Nah, wudunya. Kita bikin biang dulu. Biang ini ingat ada 2. Biang memang kita bikin untuk aplikasi ke lahan, sama yang kedua, biang memang kita bikin untuk ke tanaman. Paham di sini? Ini poin pertama dari kesalahan-kesalahan di poin ini. Ada orang yang bikin biang sebenarnya untuk lahan, tapi diaplikasikan untuk tanaman. Itu yang sering terjadi. Makanya saya tekankan terus kalimat ini. Biang itu ada 2, ada untuk lahan, ada untuk tanaman. Perbedaannya di mana? Kalau untuk lahan, ya biang itu pertama jumlah eco-farmingnya lebih banyak. Contoh dalam aplikasi di sawah. Ini contohnya buat di sawah ya. Nah ini, kalau untuk di lahan pertanian contohnya, untuk sawah padi kita pakai 6 tub. Ini buat lahan, Pak. 6 tub itu buat lahan, servis tambahan, Pak. Plus. Karena lahannya ini harus kita perhatikan. Karena yang selama ini nggak diperhatikan itu lahannya, betul ya? Kalau padinya mah dipupuk terus kan, sering kan dibikin hijau kan. Nah, tapi kenapa lama-lamaan tetap nggak maksimal? Ya karena tanahnya selama ini nggak pernah diurusi, gitu loh. Maka eco-farming ini tipsnya yang pertama kita bikin biang untuk lahan. Kalau untuk tanah pertanian 6 tub plus pelarut itulah disebut biang. Seliter aja, pelarut itu seliter. Pelarut untuk biang dan pelarut untuk tanaman nanti beda. Ya, pertama yang beda jumlahnya, paham ya? Buat tanah berapa? 6. Kalau buat tanaman 1 cukup buat 1 hektar. Tapi kalau untuk aplikasi tanah sebelum ditanam, lagi ngolah tanah, itu kita butuh 6. 5 boleh nggak, Pak? Boleh. 4 ya boleh. Kertasnya mah nggak boleh. 10 juga boleh. Gitu ya. Cuma ini rumus. Kita nanti total kalau buat sawah itu kita butuh 10 tuh. 6 buat di tanah, 4-nya lagi satu itu buat aplikasi ke tanamannya. Total 10 buat ke sawah. Mau dikurangi boleh nggak, Pak? Ya boleh aja. Cuma kan kami berikan rekomendasi, saran, gitu kan? Ya. Kita sarankan 6. Kalaupun lebih ke tanah nggak apa-apa, sedekah buat tanah mah nggak akan rugi daripada merusak tanah, gitu kan? 6 ke tanah dengan pelarut. Oke, pertama jumlahnya beda, paham? Yang kedua pelarutnya beda. Kalau untuk lahan kita gunakan pelarut itu yang mengandung glukosa. Kalau untuk lahan, contohnya molasses yang terbaik. Pakai molasses itu air perasan tetes tebu, apa namanya ya? Hasil limbah dari olahan tebu. Molasses yang warnanya hitam kayak kecap. Nanti Bapak cek aja di internet molasses gitu kan, nanti muncul tuh. Kalau petani kayaknya tahu. Ya, molasses itu pelarutnya itu nggak pakai air tapi pakai molasses. Selain molasses apa Pak yang mengandung glukosa? Bisa pakai air tebu. Pakai air tebu. Selain itu bisa Pak nggak pakai air biasa? Bisa. Air biasa plus gula juga bisa. Pak, kenapa harus ada alternatif beda-beda? Karena di setiap tempat itu beda-beda situasi. Maksudnya begitu ya? Yang terbaik, yang pilih yang terbaik kalau ada. Tapi kalau di Amerika kan nggak ada molasses takutnya. Anda misalnya mau kirim eco-farming, Anda jelaskan di sana, ini harus pakai molasses. Dia bingung molasses itu apa gitu kan?
nggak jadi order lah. Anda bisa bilang, bisa juga pakai air biasa, jadi order kan? Jadi ini harus paham ya, kenapa diberikan beberapa alternatif? Karena itu sesuai dengan situasi kondisi di daerah masing-masing. Yang paling baik ada pakai molasses untuk lahan, kemudian pakai air tebu, kemudian pakai air yang dicampur gula. Ya, ada yang dicampur gula. Tapi disarankan gulanya gula yang masih alami, yang bukan olahan yang putih, karena nggak tahu gula apa namanya. Nah, begitulah ya. Nah, nanti untuk air kelapa yang lebih cocoknya di sini untuk ke tanaman, bukan ke lahan. Ya, air kelapa itu kandungannya secara penelitian kandungannya banyak nutrisinya, banyak nutrisi di dalamnya. Kalau yang di atas tadi tujuannya adalah untuk mengembangbiakan bakterinya. Makanya dicari yang mengandung glukosa sebagai makanan bakteri. Makanya pilihannya molasses, air tebu, air yang campur gula, karena itulah yang diberikan sama bakterinya biar bisa menduplikasi lebih banyak, biar kerjanya cepat Pak. Nah gitu ya. Kalau untuk tanaman kita pilih yang mengandung nutrisi untuk tanaman. Makanya pelarutnya kalau buat tanaman itu kita pakai air tebu atau urin kelinci. Nah, air tebu, urin kelinci, atau nggak ada air biasa. Itu yang dipilih. Paham di sini? Paham ya? Perbedaan yang pertama jumlahnya, yang kedua pelarut yang dipakainya. Yang ketiga adalah kalau untuk lahan ini difermentasi dulu, dibiarkan dulu, di larut apa sampai dikocok apa, dicampur sempurna, dibiarkan 3 jam gitu misalnya. Boleh nggak? Boleh. 3 hari 3 malam lebih bagus. Nah, sarannya dibiarkan dulu 3 hari 3 malam sebelum dipakai. Itu bahasanya difermentasi, dibiarin dulu. Boleh nggak dibiarkan 5 hari, 7 hari? Ya boleh. Kalau untuk tanaman nggak boleh difermentasi, nggak boleh dicampur gula, nggak boleh mengandung glukosa tadi untuk tanaman. Paham ya? Jadi kalau difermentasi, Anda siramkan ke daun, itu nggak cocok. Paham ya? Nggak cocok. Itu kesalahan pertama. Jadi kalau Anda melakukan itu kita anggap kesalahan pertama. Kalau pun di ibu merasa nggak terjadi apa-apa, bagus, alhamdulillah itu kebetulan. Yang penting adalah pas aplikasi lahan jangan langsung turun hujan. Harus ada jeda waktu paling tidak 3 jam lah. Paling tidak 3 jam. Lebih lama lebih bagus. Karena kalau turun hujan belum menyerap udah ke bawah air Pak, gitu ya.